Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dengan NIM 0805 1182 02 50 05 dari kelas A Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai materi uji biokimia sebagai syarat praktikum mikrobiologi laut. Jadi, bakteri itu memiliki berbagai aktivitas biokimia, di mana transformasi biokimia itu dapat timbul di dalam maupun di luar dari bakteri yang diatur oleh katalis biologis yang sering dikenal sebagai enzim, di mana setiap bakteri itu memiliki kemampuan dalam menggunakan enzim yang dimilikinya untuk degradasi karbohidrat, lemak, protein, maupun juga asam amino. Nah, untuk uji biokimia itu merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan spesies kuman yang tidak diketahui sebelumnya. Uji biokimia ini dilakukan juga untuk mengetahui sifat-sifat fisiologis koloni bakteri hasil dari isolasi. Nah, biokimia ini berkaitan dengan proses metabolisme sel bakteri. Untuk identifikasi bakteri itu tidak dapat hanya dilakukan dengan mengetahui sifat-sifat morfologinya saja, namun kita juga harus mengetahui sifat fisiologis bakteri itu juga. Nah, di sini sebenarnya uji biokimia ini banyak, namun saya ambil hanya 6, yaitu fermentasi karbohidrat, TSIA, uji indol, methylene red, Voges-Proskauer, dan uji penggunaan sitrat. Baik, untuk yang pertama itu fermentasi karbohidrat, di mana bertujuan untuk membedakan bakteri yang mampu mengubah gula menjadi asam-asam melalui proses fermentasi. Untuk prinsipnya, di mana pada monosakarida itu akan berubah menjadi glukosa dan mengalami fermentasi, yang akan menghasilkan asam-asam organik maupun gas. Nah, sehingga dia akan berubah warna indikator pH-nya dan akan muncul gelembung gas di dalam tabung Durham. Untuk fermentasi karbohidrat ini, hasil positifnya medium itu akan berubah menjadi warna kuning, di mana mediumnya ini menggunakan glukosa brut, laktosa brut, dan sukrosa brut. Selanjutnya itu ada TSIA, yaitu triple sugar iron agar. Yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasikan jenis karbohidrat tertentu dan juga untuk mengidentifikasi bakteri Enterobacteriaceae, di mana TSIA ini menggunakan prinsip karbohidrat itu berupa glukosa, laktosa, dan juga sukrosa yang akan memfermentasikan karbohidrat, menghasilkan gelembung gas, dan juga memproduksi HS. Untuk medium dari TSIA ini itu banyak, salah satunya itu ada Bacto beef extract, Bacto yeast extract, dan seperti pada slide ya. Kemudian selanjutnya itu ada methylene red, di mana methylene red ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasikan asam campuran dan juga mengidentifikasi bakteri Enterobacteriaceae. Dengan menggunakan prinsip karbohidrat itu akan berupa glukosa yang mengalami fermentasi. Kemudian dia akan menghasilkan berbagai macam asam-asam organik atau asam campuran yang sehingga dia itu akan menurunkan pH medium secara drastis, dan akibatnya dia akan indikator methylene rednya itu akan tetap berwarna merah, di mana mediumnya itu menggunakan MRVV. Selanjutnya itu ada uji indol. Nah, untuk uji indol ini dia bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menggunakan triptofan sebagai sumber energi, di mana dia memiliki enzim tryptophanase. Untuk prinsip dari uji indol ini, dia dimulai dari para, kemudian dimetil aminobenzaldehida ditambah dengan indol akan menjadi rosindol dengan warna merah. Nah,
Para-dimetil aminobenzaldehida ini terdapat pada semua jenis reagen yang mungkin digunakan seperti Kovács, Gor, Ehrlich, dan Ehrlich-Bohm. Selanjutnya itu ada Voges-Proskauer, di mana pada Voges-Proskauer ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri yang memfermentasi 2,3 butanadiol dengan menggunakan prinsip karbohidrat itu berupa glukosa akan mengalami fermentasi dan menghasilkan 2,3 butanadiol, di mana pada prinsipnya itu asetoin ditambah 40% KOH dan ditambah 5% alfa-naftol yang akan menjadi kompleks merah muda. Mediumnya sama seperti uji indol tadi. Sama seperti uji methylene red. Maaf, saya ulangi. Mediumnya sama seperti methylene red. Dia menggunakan medium MRPV. Lanjut, uji penggunaan sitrat, di mana uji penggunaan sitrat ini bertujuan untuk melihat kemampuan MO menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Nah, prinsipnya ini kemampuan bakteri itu disebabkan oleh bakteri yang memiliki enzim sitrat permase yang memfasilitasi transport sitrat ke dalam bakteri. Nah, ketika masuk ke dalam bakteri, sitrat itu akan berubah menjadi asam pirufat dan juga CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya itu simun sitrat agar itu mengandung Na sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon, di mana NH4+ ini sebagai sumber N dan indikator BTB sebagai indikator pH. Nah, jika sitrat dioksidasi, maka sitrat itu akan hilang dan dihasilkan karbon dioksida yang akan bereaksi dengan natrium. Dia akan bereaksi dengan natrium dan juga air yang menghasilkan sodium karbonat yang sifatnya itu basah, dan sehingga pada pH medium itu akan naik dan BTB-nya akan berubah menjadi berwarna biru. Uji penggunaan sitrat itu menggunakan medium SCA, di mana mediumnya ini akan dikontrol lalu membiarkan bakteri. Selanjutnya itu akan diinkubasi 2-3 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ketika selesai maka diamati perubahan warnanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika banyak kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.